bersama kami, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita pergunakan untuk memuliakan dan memuji nama-Nya, untuk berbakti dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum mulai kebaktian, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, langit bumi beserta isinya, Allah itu yang mengasihi dan menuntun kami senantiasa, Allah itu yang sudah menyelamatkan dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semuanya hanya oleh berkat dan karunia-Mu semata. Bersyukur kami semua ya Tuhan. Namun sebelum itu ya Tuhan, kekuatan kami sedikit sekali ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau membasuh dengan kuasa darah-Mu, memampukan kami semua ya Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, untuk mempersembahkan pujian dan hidup kami bagi Engkau ya Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang ada pada kami pagi hari ini, kelemahan kami, kebaikan kami, kesulitan kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap kehidupan kami, segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Tuhan. Hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu dari kekal sampai dengan kekal ya Tuhan. Dan kami mau memulai kebaktian ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri.
saudara sekalian, kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman-Nya yang menjadi kekuatan kita semua. Firman-Nya yang memberkati kami semua. Firman-Nya yang menuntun iman kita kepada seluruh firman. Bapak Ibu siapkan hati. Biarlah kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua dan memberkati hamba-Nya yang akan membawakan. Kita akan satu. Aku mengasihi Yesus sampai Engkau
kami hidup sampai saat ini. Ini semua anugerah-Mu, ini semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau kami dapat bernyanyi, kami dapat memuji-muji-Mu Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau, kami percaya karena Engkau telah nyatakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Saat tiba kami mendengar pemberitaan firman-Mu. Berkaryalah ya Tuhan, berkaryalah Roh Kudus melalui pemberitaan firman-Mu. Baik yang memberitakan, baik yang mendengar, sama-sama Engkau nyatakan maksud-Mu yang luar biasa itu untuk setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami semua, menerangi hati, pikiran dan hidup kami, supaya kami tetap terpelihara dari hari datang kepada sehari. Terima kasih Bapa, kuduskan kami semua, sucikan kami semua untuk berlayak menyambut firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pemerintah mengizinkan kembali dengan melonggarkan PSBB, sehingga saya mengajak kita semua untuk berhimpun di gereja untuk beribadah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum pembacaan dan pembelajaran firman bersama, saya menyampaikan pengumuman bagian selanjutnya. Jika pemerintah mengizinkan, maka kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau pemerintah membatasi, maka kita ibadah lewat pelayanan online. Ya, Tuhan. Yang kedua, sudah dekat dengan akhir tahun, bulan Desember, kita selalu mengadakan ibadah perayaan Natal di tanggal 25 Desember, ya. Dan untuk kesempatan tahun ini, yang tadinya retreat Paskah kita tunda kalau bisa retreat Natal, tapi kelihatannya belum bisa juga. Jadi untuk Natal kita tahun ini kita ibadah di gereja saja, ya, dari tanggal 25 pada jam 10 pagi, ya, kita ibadah Natal ya di tempat ini, ya, di gereja, ya. Jika ya pemerintah mengizinkan, ya, gitu ya, jika pandemi mulai menurun, ya. Jadi kita tidak mengadakan acara untuk menyematkan retret tersebut. Nah, itu berarti ya kemungkinan soal retret ya sudah kita tangguhkan, entah tahun kapan kita bisa retret lagi, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi sudah dipanjar, ya, uangnya sekian juta. Saya pikir ya saya punya pemikiran, ya, mungkin saja tidak bisa jadi, ya. Kalau begitu, misalnya, bisa saja, saya mau ambil deh kalau begitu, ya, itu maksudnya mungkin saya mengajak, ya, bisa saja, ya, saya akan berani sekali-sekali mau liburan deh, gitu, ambil 2 hari, ya, itu saya misalnya ambil, ya. Berarti mungkin bisa diatur, ya, Pak Ben, ya, mungkin bisa, itu contohnya saja, ya, atau mungkin saudara yang lain. Tapi kalau tidak ada yang ambil juga secara pribadi, ya, apa kita relakan saja, ya, sudah ikat kontrak, ya, kalau kontraknya nggak bisa kembali, ya sudah, ya. Tetapi saya pikir, kalau saya bisa ambil beberapa hari juga bisa, ya.
ya. Itu mungkin bukan tahun sekarang, mungkin Januari atau Februari, ya. Jadi kita ambil saja secara pribadi, ya, kira-kira itu gambarannya. Nah, dan waktu yang lalu, kalau tidak salah, sudah ada yang mendaftar dan memberi apa ya, pembayaran, ya, begitu ya. Nah, saya minta kepada panitia, ketua, sekretaris bendahara, kalau begitu kita kembalikan saja ya semua uang yang sudah masuk ke panitia, ya. Kecuali uang itu belum dibayar ke atas, ya. Kalau tidak salah uang yang dibayar ke atas adalah uang sisa Natal, ya, gitu. Jadi sisa Natal, itu berarti uang yang dibayarkan akan kembali penuh, ya, sebagaimana yang sudah ya disetorkan ke bendahara, ya. Jadi dalam hari-hari ke depan saudara menemui bendahara dan bendahara akan mengembalikan uang tersebut, ya. Puji Tuhan. Saya rasa cukup sekian, ya, pengumumannya. Kita masuk dalam pembacaan firman dan pembelajaran bersama dalam kitab Paulus, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal 1 ayat 1. Ayatnya cukup panjang, kita baca semua saja, tapi saya hanya mengambil sebagian. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Mari kita baca bersama surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2, 3. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penduduk kami dan penduduk Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan
Bapak Ibu Saudara, Tuhan karuniakan kepada Rasul Paulus untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil tentang Yesus, tentang Allah Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tugas Paulus sebagai pelayan Tuhan, satu waktu Rasul Paulus tiba di Tesalonika. Tesalonika ini salah satu kota sekarang ini Makedonia atau Yunani bagian utara. Kalau kita lihat di peta, jadi Yunani bagian utara. Rasul Paulus dalam perjalanan melaksanakan tugas yang dari Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Perjalanannya cukup panjang. Satu waktu dia ada di Syria, satu waktu ada di Yerusalem, satu waktu dia ada di Yunani Utara, yaitu di Tesalonika. Nah, dan kalau dia berada di Tesalonika, dia memberitakan Injil di sana. Ada orang-orang yang menjadi percaya, menyambut itu firman Tuhan. Dan dalam penyambutan akan firman Tuhan, ada kesaksian dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Jemaat yang menyambut berita Rasul Paulus, berita tentang Yesus, berita tentang Allah, berita tentang kebenaran, berita tentang surga yang kekal. Ada yang menerima, ada yang menyambut, dan kemudian ada kesaksian dalam jemaat tersebut bahwa mereka terus memberi diri kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau memberi judul pembacaan yang cukup panjang, tapi hanya sebagian kita pelajari kesempatan mendatang. Kita perhatikan ayat yang ke-6 dulu. Kita ayat yang ke-6 seperti ini, ayat 6. Dan kamu jemaat Tesalonika telah menjadi penurut kami. Kami di sini Rasul Paulus dan teman-teman. Paulus dengan teman-teman ada di Tesalonika. Ayat 1, Paulus, Silvanus, Timotius, ya, menyampaikan surat firman kepada jemaat di Tesalonika. Dalam ayat 6, kamu jemaat Tesalonika, ini ada kesaksian tentang jemaat Tesalonika. Kamu telah menjadi penurut kami. Jadi jemaat Tesalonika menjadi penurut Paulus, penurut juga Silvanus, penurut juga Timotius yang memberitakan firman, yang memberitakan Injil. Jadi bukan dalam arti mengikut Paulus secara pribadi, tetapi mengikut Paulus, berkenan dengan Paulus memberitakan. Dan itu berarti jemaat mengikuti berita firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kemudian dan penurut Tuhan. Oh, bukan hanya sejauh menurut, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi sesungguhnya jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menurut kepada Tuhan, karena Tuhan menyatakan firman lewat Rasul Paulus. Puji Tuhan. Terus dalam penindasan yang berat, rupanya dalam pemberitaan firman di Tesalonika ada tantangan yang berat, ada penghalang supaya berita jangan diberitakan. Kita dapat membaca dalam Kisah Rasul pasal 17. Jadi kita sempat membaca di sana, ya, pasal 17. Paulus ada di Tesalonika.
tetapi ada tantangan yang berat, ada penghalang atau rintangan, ada penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu. Walaupun ada rintangan, tetapi kamu jemaat Tesalonika telah menerima itu firman. Menerimanya dikatakan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi firman yang diberitakan tidak sejauh kata-kata daripada Rasul Paulus, tetapi firman yang diberitakan, maka Roh Kudus yang diutus Yesus itu juga turut bekerja melalui perkataan firman itu. Jadi Roh Kudus hadir dalam firman tersebut. Puji Tuhan, menyebabkan pemberitaan, kemudian mereka yang mendengar, yang menerima, Roh Kudus menggerakkan hati mereka supaya mereka terbuka hati dan dengan senang hati menyambut firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berupaya supaya mereka yang mendengar firman, kemudian mereka menikmati firman, mereka bersukacita terhadap firman tersebut. Dari bagian ayat ini saya menghubungkan dengan ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, bagian ini saya hubungkan dengan ayat 2 dan 3. Paulus menyampaikan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Oh, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua jemaat. Jemaat yang mana Paulus bersyukur? Paulus memuji Tuhan. Paulus berterima kasih kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah. Berkenan dengan ayat 6, yaitu jemaat menjadi penurut firman, penurut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan mereka menerima karya Roh Kudus dalam hati mereka. Saya terus dulu, ya. Karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Tidak cukup Paulus bersyukur memuji Tuhan, tetapi Paulus juga doakan akan jemaat tersebut. Terus ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat selanjutnya langkah Paulus. Paulus memperhatikan, kemudian dia ingat, yaitu apa? Kehidupan jemaat Tesalonika. Oh, iman mereka kerjakan, mereka upayakan supaya iman itu tetap hadir, dan kemudian mengusahakan kasih supaya kasih juga yang diajarkan firman tetap hadir, juga pengharapan supaya tetap hadir. Bapak Ibu Saudara, ini ada kesaksian tentang kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus mendengar itu, ya, mendengar dari siapa? Saya cuma melihat sedikit dulu pasal 3. Paulus mendengar dari siapa tentang jemaat Tesalonika? Kita lihat pasal 3 ayat 1 mulai. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Rupanya Paulus pernah di Tesalonika, kemudian dia pindah pelayanan di Athena, bagian selatan Yunani.
Ya. Dan Paulus ambil keputusan tinggal sendiri saja di Athena, lalu kami mengirim Timotius. Jadi Paulus mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi Timotius bersama Paulus ada dalam pemberitaan Injil Kristus. Mengirim Timotius untuk apa? Untuk menguatkan hatimu dan menasihati kamu tentang imanmu dan seterusnya. Jadi Paulus hadir di sana untuk mengetahui keadaan jemaat dan juga supaya jemaat dikuatkan, jemaat diberi nasihat, diberi pengajaran firman. Ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Jadi dalam pemahaman daripada Paulus, satu waktu dia memberitakan Injil di Tesalonika, kemudian dia pindah ke Athena. Paulus mengutus Timotius, coba lihat keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Jangan sampai iman mereka goyah karena ada kesusahan-kesusahan. Ya, karena ada rintangan dalam pemberitaan firman atau juga di dalam kehidupan mereka yang sudah menerima firman itu. Ada halangan, ada rintangan sehingga iman bisa goyah, bisa menjadi lemah, kemudian mundur. Nah, itu juga ya perjalanan hidup dari semua orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami tantangan iman, pergumulan iman lewat berbagai situasi hidup yang dihadapi. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, jadi berita dari Timotius, keadaan jemaat di sana, mereka punya iman, punya kasih, dan punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa bagian firman ini saya akan beri beberapa judul, tapi untuk hari ini ya satu judul saja secara singkat ingin saya sampaikan, yaitu jemaat Tesalonika terlihat ada kesaksian hidup mereka bahwa mereka adalah jemaat yang bersungguh-sungguh. Jemaat yang bersungguh-sungguh menerima dan menjalankan firman melalui iman, kasih, dan pengharapan. Jadi terlihat dalam pembacaan ini, itu jemaat adalah jemaat yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam menerima, menyambut, mempelajari firman Tuhan dan kemudian menjalankan firman dalam hidupnya sehari-hari melalui iman, kasih, dan pengharapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari judul ini ada berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ditugaskan Tuhan sampaikan firman, sampaikan pengajaran firman Tuhan. Dan dalam pengajaran firman Tuhan itu di Tesalonika ada orang yang memberi respon, ada orang yang memberi sambutan yang baik terhadap berita firman tersebut. Dan kemudian mereka belajar mengikuti itu firman. Paulus mendengar dari Timotius, jemaat Tesalonika mereka terus dalam kehidupan iman, kasih, dan pengharapan. Itulah sebabnya yang pertama, ayat yang kedua,
kami, yaitu Paulus dan kawan-kawan, selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengucap syukur mendengar berita dari Timotius tentang keadaan jemaat. Bagaimana kerohanian mereka? Apakah mereka bersungguh-sungguh atau kurang bersungguh-sungguh? Apakah mereka serius ataukah kurang serius dalam mengikut Tuhan, dalam berbuat bakti kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Paulus mendengar kabar dari Timotius. Oh, itu sebabnya itu adalah kabar yang baik. Maka Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih mendengar kondisi jemaat Tesalonika pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengucap syukur kepada Allah. Mengapa? Sebab Paulus adalah utusan Allah untuk beritakan firman. Dan kalau firman yang diberitakan kosong, tidak punya arti, tidak punya guna, berarti berita Paulus kosong. Berita tentang Tuhan itu kosong. Berita tentang Yesus itu kosong. Tetapi apa yang ditugaskan Allah, ditugaskan Yesus kepada Paulus untuk sampaikan berita, maka berita itu terbukti membawa manfaat berguna bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya Tuhan yang berfirman benar. Tuhan buktikan bahwa orang akan menerimanya. Memang ada sebentar orang menentang, ya, tidak menerima. Tapi ada sebentar orang lain mau menerimanya, sebab mereka merasakan ada manfaat, ada gunanya buat hidup mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah yang berfirman, firman-Nya benar adanya. Firman Yesus benar adanya, mengubah mereka yang mendengar firman Tuhan. Contohnya bagaimana? Mereka yang mendengar firman berubah. Nah, kita melihat ayat yang ke-9 dari pembacaan ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami itu Rasul Paulus dan teman-teman, kamu jemaat sambut. Jadi bagaimana orang-orang Tesalonika yang belum percaya mendengar firman, kemudian menyambut itu firman yang diberitakan. Setelah menyambut firman, maka apa yang firman katakan? Bagaimana kamu di sini jemaat Tesalonika yang mendengar firman itu dulunya belum percaya, belum dengar firman, tapi sekarang setelah dengar firman, apa yang terjadi? Setelah dengar firman, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Tadinya mengikuti berhala, contohnya penyembahan lewat patung-patung. Nah, itu contohnya berhala, percaya kepada patung-patung. Jadi Tuhannya digambarkan seperti patung, dan katanya patung itu gaib, bisa menolong. Itu pemahaman singkatnya. Tetapi sekarang mereka dengan firman, mereka tinggalkan itu, sebab itu berhala, hanya menyerupakan. Kemudian apa? Mereka datang kepada Allah. Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berarti berhala itu bukan yang hidup, ya, memang berhala itu patung-patung hidup, ya, bukan yang hidup, dan juga bukan yang benar. Hanya Allah yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat lain
dibaca berita Paulus tentang Allah, yaitu tentang Yesus. Sama maksudnya ini, yaitu berita tentang Yesus atau tentang Kristus. Maka berita itu mengubah mereka yang mendengar. Mengapa? Tadi kita sudah baca ayat 6, Roh Kudus membuat adanya pengertian, adanya kebenaran. Selama ini hidupnya bukan kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar. Tetapi sekarang ada berita Tuhan yang benar, Allah yang benar, Yesus yang benar itu, yang maha kuasa itu dan benar. Akhirnya kuasa firman bersama Roh Kudus mengubah hidup mereka. Sekarang hidup mereka diserahkan untuk ikut Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara semuanya, kita dibimbing Tuhan melalui firman dan oleh Roh. Daripada firman itu, daripada kebenaran itu, maka datanglah pengertian, kesadaran. Perlu serahkan diri untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Hal ini nanti kita sambung lagi kesempatan yang lain. Saya kembali lagi kepada ayat yang kedua. Paulus mengucap syukur bahwa Allah yang dia beritakan, maka beritanya itu mendapat tempat kepada orang-orang yang mau menerimanya. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya menyebut kamu dalam doa kami. Tidak cukup Paulus senang terbukti firman itu berguna, tapi Paulus juga berdoa. Mengapa? Sebab tadi pasal 3, dalam diri Paulus ada kekhawatiran. Jangan sampai goyah imannya, jangan sampai lemah imannya, jangan sampai mati imannya. Maka perlu berdoa. Paulus berdoa supaya kiranya iman mereka tetap hadir dan seterusnya. Puji Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita belajar, kita bersyukur untuk firman yang bisa kita pahami dan apa yang Tuhan mau nyatakan lebih jauh dalam hidup kita. Kemudian kita perlu juga tambah doa dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, ayat 3, sebab kami Paulus selalu mengingat tentang apa? Tentang keberadaan jemaat, tentang kesaksian hidup jemaat, yaitu apa? Mengingat pekerjaan imanmu, iman jemaat Tesalonika, usaha kasihmu, kasih jemaat Tesalonika, ketekunan pengharapanmu, pengharapan jemaat Tesalonika kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Selanjutnya Paulus mengingat keadaan jemaat, kesungguh-sungguhan daripada jemaat, mereka bersungguh-sungguh dalam iman, dalam kasih dan dalam pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu berarti Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, maka iman dihadirkan, kasih dihadirkan, pengharapan itu dihadirkan melalui Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman ditujukan pada Yesus, kasih ditujukan kepada Yesus, pengharapan ditujukan kepada Yesus di hadapan Allah dan Bapa. Allah sebagai Bapa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Allah lah yang punya maksud. Maka maksud Allah itu
dinyatakan melalui Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itulah firman, itulah kebenaran. Kita baca dalam ayat yang lain. Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat di sini ada kata pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan Yesus Kristus. Kata pekerjaan, kata usaha, kata ketekunan, itulah yang saya ambil dan saya simpulkan, itulah kesungguh-sungguhan. Bapak Ibu Saudara, dari ketiga kata itu, itulah kesungguh-sungguhan untuk meresponi hidup beriman. Kesungguh-sungguhan untuk meresponi hidup dalam kasih Tuhan. Kesungguh-sungguhan untuk meresponi pengharapan yang dari Tuhan Yesus tersebut. Bapak Ibu Saudara, singkat saja, soal iman adalah iman kepada Alkitab, iman kepada Injil, iman kepada Yesus. Ini sejak abad pertama. Maka Yesus hadir menyatakan kasih Allah yang besar sampai dia rela mati, dikuburkan, bangkit, kemudian naik ke surga. Jadi kehidupan iman kita tertuju pada Yesus, kepada firman, apa yang dia sudah kerjakan di abad pertama waktu dia datang. Jadi iman kita tertuju ke sana. Itu berarti iman kita bersumber dari Yesus yang pernah datang kemudian kembali ke surga. Iman kita tertuju ke sana. Bapak Ibu Saudara, buat segala anugerah dan kebaikan daripada Yesus Kristus. Iman kita tertuju kepada firman-firman-Nya. Kita baca, kita pelajari, kita dengar yang pemberitaan, kemudian kita menyambutnya, kemudian kita mengikutinya. Kita beriman kepada Yesus, kepada firman-Nya. Waktu cukup singkat, saya singkat saja. Kemudian yang kedua, tentang kasih. Kasih itu adalah bicara kehidupan kini atau kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Tuhan mau supaya umatnya memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan kasih itu, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita baca dalam Injil Yohanes, kasih itu intinya apa? Menurut firman Tuhan. Saya tidak sempat baca ya, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam Injil Yohanes saya tulis begitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan mau jemaat ditandai oleh kasih. Itulah jemaat Tesalonika. Mereka berupaya supaya kasih Tuhan terus mengisi hatinya, mengisi hidupnya untuk menurut kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, pengharapan, sehubungan dengan masa depan. Maka manusia ada pengharapan tentang masa depannya. Nah, pengharapan Alkitab bahwa waktu Yesus datang kembali, Dia mau kita ya ada bersama-sama dengan Dia. Misalnya ayat yang ke-10 dikatakan di sini, menantikan kedatangan anaknya dari surga dan seterusnya. Jadi kehidupan pengharapan ditujukan kepada Yesus ya, yang akan datang pada kali yang kedua. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan iman mengacu kepada Yesus yang menyatakan firman. Kemudian kehidupan kasih mengacu kepada Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan kemudian tentang masa depan adalah maju kepada pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara, kata pekerjaan imanmu itu berarti jemaat Tesalonika sangat menghargai iman. Mereka tahu tanpa iman sia-sia hidup mereka. Itulah sebabnya mereka mengerjakan, mereka mengupayakan supaya iman tetap terpelihara. Iman kepada firman, kepada Alkitab tetap terpelihara. Kemudian usaha kasih. Itu berarti jemaat sangat menghargai kasih yang Tuhan mau mengajarkan. Sehingga mereka berupaya supaya kasih Tuhan mengisi hidup mereka melalui menurut firman-Nya. Kemudian ketekunan pengharapan itu menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka menghargai itu pengharapan. Sebab kalau tidak demikian maka tidak ada arah yang pasti daripada kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Rasul Paulus mengirim surat firman kepada jemaat di Tesalonika bahwa Paulus bersaksi kembali kepada jemaat. Jadi jemaat ada kesaksian, maka Paulus ada kesaksian bahwa firman yang dia sampaikan mendapat tempat di hati daripada orang-orang yang ada di Tesalonika, sehingga mereka menjadi orang yang percaya, sehingga mereka menjadi orang yang punya pengharapan, sehingga mereka menjadi orang yang punya kasih Tuhan. Nah, ini sedang berproses. Itulah sebabnya perlu berdoa supaya bertambah-tambah iman. Perlu berdoa supaya bertambah-tambah kasih Tuhan. Perlu berdoa supaya bertambah-tambah teguh dalam pengharapan. Jadi kesemuanya Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan bersungguh-sungguh. Kehidupan umat yang Tuhan mau adalah kehidupan yang bersungguh-sungguh menerima, menyambut firman dan menjalankan itu firman dalam hidupnya melalui iman, kasih dan pengharapan kepada Yesus Tuhan. Itu berarti kehidupan jemaat Tesalonika selalu mau ada bersama Yesus, atau selalu mau mengundang Yesus dalam hidup mereka untuk menuntun mereka, menerangi hati, pikiran dan hidup mereka. Tuhan tolong kita semua. Kita undang Yesus, kita undang firman-Nya, kita undang Roh Kudus-Nya untuk menerangi hati, pikiran dan seluruh keberadaan kita, sehingga kita memiliki umat, kita menjadi umat sebagaimana kesaksian jemaat Tesalonika bersungguh-sungguh dalam iman, dalam kasih dan dalam pengharapan, menunjukkan firman itu hidup, firman itu berkuasa. Tuhan tolong kita semua. Kita bukan hanya karena pandemi, kita rasa ada kesukaran atau ada kesulitan. Ya memang. Tetapi sesungguhnya hidup di dunia ini adalah hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, bahkan dalam ayat yang lain penuh dengan pencobaan. Tetapi puji Tuhan, semuanya itu kita hadapi bersama Yesus Tuhan. Itulah sebabnya tetap beriman, tetap mengasihi Yesus, tetap berharap kepada Yesus Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah
diisi dengan kasih Tuhan, diisi dengan pengharapan. Sungguh kita terima kasih pada Tuhan bahwa Tuhan telah jadikan kita orang percaya. Tuhan telah menjadikan kita umatnya. Tuhan telah jadikan kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa baik untuk pribadi kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk saudara atau kenalan atau siapa saja. Bapak Ibu Saudara, dan khususnya kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang terganggu kesehatannya. Kita mau berdoa, Tuhan, engkau saudara-saudara kami ini. Saudara bisa sebutkan nama-namanya di dalam doa kita bersama. Kita juga berdoa untuk pergumulan dan tangan dalam hidup kita, dan kita percaya Allah tidak heran. Oh, Allah kita besar, Allah kita ajaib. Dia Tuhan yang sungguh peduli dengan kita. Kita nyanyikan sekali lagi akan nyanyian ini, kemudian kita masuk dalam doa mengakhiri pertemuan ibadah kita. Tetapi kita perlu berdoa. Apakah mereka sudah sembuh atau masih terganggu kesehatannya? Kita berdoa. Misalnya adik daripada Pak Rudi Mutadulu Sulastri, kita berharap Tuhan sudah tolong dia. Kita juga berdoa Pak Endi, kita percaya Tuhan sudah tolong dia, dan juga kepada yang lain. Haleluya, yang pribadi kita juga kita aminkan. Kita akan tangan sejenak menyebutkan nama siapa yang kita sebutkan, dan kita mohon Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Terpuji Tuhan. Kami hadapkan Tuhan secara khusus beberapa nama di hadapan-Mu. Baik Sulastri, baik Pak Endi,
lainnya. Kami mohon uluran tangan-Mu Yesus. Bagian tubuh yang mana yang terganggu kesehatannya, kami percaya Engkau ajar kami berdoa ada pertolongan daripada-Mu. Kami beriman pertolongan-Mu datang kepada mereka, jamahan-Mu datang kepada mereka, mujizat-Mu datang dan dialami oleh saudara-saudara kami, juga kepada kami semua yang ada, juga jemaat yang tidak hadir. Kami hadapkan kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau juga mendidik mereka. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kebaikan-Mu pada mereka. Berkati semua kehidupan iman mereka, kehidupan kasih mereka Tuhan, kehidupan pengharapan mereka. Bahwa kami semua menjadi umat semakin bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh untuk ikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Meneraikan oleh Roh-Mu yang kudus, jadikan itu berkat kekuatan kepada kami semua jemaat. Terima kasih Bapa Surga. Mohon berkat Tuhan untuk pemerintah dalam semua tugas dan pekerjaan mereka, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Tuhan, kemudian seluruhnya tingkat pusat, tingkat daerah, sampai di tingkat yang terendah di kelurahan ya Tuhan, RT dan RW, petugas keamanan ya Tuhan. Engkau berkati petugas kesehatan, Engkau berkati Tuhan dalam Tuhan pergumulan negara kami. Berkati juga seluruh rakyat untuk memberi respon yang baik untuk pemerintah dalam semua tugas-tugas yang baik itu. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Puji syukur, terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri pertemuan ibadah kami. Kami percaya penyertaan-Mu, Immanuel, menjadi bagian yang pribadi kami. Di mana saja kami berada, kami percaya penyertaan Tuhan atas setiap pribadi dan keluarga kami, dan dalam semua usaha dan pekerjaan kami, sekolah kami, kegiatan kami, di mana saja kami berada. Kami percaya naungan Tuhan ada atas kami, dan tenteramah, kedamaian yang daripada-Mu menjadi bagian kami. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidup-Mu sehari-hari. Kami percaya anugerah berkat Allah Bapa Surga, terima kasih Yesus Kristus Allah, penyertaan, pimpinan, kekuatan oleh Roh Kudus adalah menjadi bagian kita semua sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pertemuan ibadah dan kami kembali ke tempat masing-masing dalam berkat berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.